yang sebelumnya itu berkali-kali itu belum nampak selama kita melantik, sehingga mudah-mudahan dengan penampakan ini bukan saja semacam ini, tapi nanti apapun yang akan dicanangkan di RMI ini akan dilaksanakan di Madin masing-masing untuk bisa bergerak, untuk bisa menyatu di dalam satu kurikulum Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang aqaid, tasawuf maupun fikih. Yang pada hari ini kita mengharapkan nanti dari para penceramah akan menuju ke sana. Ini bukti nyata bahwa tetangga kita Filipina itu masuk Asia Tenggara. Ini dulu Islam di sana masuk pada abad sekitar 12-13 abad masuk ke sana. Umat Islam di Filipina dari Arab. Akhirnya umat Islam di sana berkembang. Jumlahnya 98 Islam di sana. Berarti 2% itu bukan Islam. Hampir 100%. Tapi begitu di sana generasi berikutnya itu tidak seperti kita, kurang madrasah, kurang pendidikan agama, dekadensi moral. Kebetulan ada penjajah datang Spanyol membawa misi Katolik, di sana mengkatolikan umat Islam. Di Filipina dalam waktu singkat itu sekarang umat Islam tinggal 5%. Tinggal 5%. Dulu 98%. Ini boleh panjenengan melihat sejarah orang bodoh. Ini sebabnya apa? Sebabnya itu faktor pertama itu tidak seperti di Indonesia. Di Indonesia itu dijajah oleh Belanda, misinya juga Katolik, misinya Protestan. Tapi selama 350 tahun umat Islam tetap eksis, tetap mayoritas sampai sekarang 88% umat Islam. Tidak bisa digeserkan oleh mereka, walaupun di sini bercokol 350 tahun. Karena apa? Karena di dalam Indonesia itu sudah mengakar membudaya, yaitu madrasah diniyah, sudah berakar pondok pesantren yang dikelola oleh ulama-ulama kita. Yang pertama dari Porowali, diteruskan oleh ulama-ulama berikutnya. Kemudian untuk mewadahi supaya eksis terus, perlu adanya organisasi, maka lahirlah dari pondok pesantren juga, ulama dari pesantren membutuhkan suatu wadah, lahirlah Nahdlatul Ulama. Bukan pondok dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama, tapi Nahdlatul Ulama dilahirkan oleh pondok pesantren. Oleh karena itu, masa depan kita itu terletak pada pondok pesantren dan Madin, madrasah diniyah. Sebab banyak orang-orang kita yang tidak mengenyam pendidikan Madin, begitu keluar sekolah di sana, pulang banyak yang berubah. Karena tidak pernah dilandasi di pondok pesantren maupun di madrasah diniyah. Madrasah diniyah itu yang perlu diintensifkan sekarang adalah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah 3 sasaran. Di bidang fikih itu perlu digeladi sampai jadi itu ajaran fikih di antara madzhab 4, terutama madzhab Syafi'i. Kitabnya apa, sasaran bagaimana, kadang-kadang masing-masing sholat sunnah. Kemudian di bidang aqaid itu Asy'ariyah al-Maturidiyah. Jangan sampai orang kita malah tauhidnya rububiyah,
yang Wahabi itu sekarang sudah masuk ke sekolah-sekolah. Padahal kita adalah Maturidiyah dengan Asy'ariyah. Oleh karena itu ini tekanan yang kami maksudkan adanya halaqah ini akan membahas daripada madrasah diniyah sebaiknya bagaimana mencetak kader-kader dari generasi mendatang supaya betul-betul tulen dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah mempertahankan yaitu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal fikih itu ada 4, dalam hal tasawuf itu yaitu Al-Ghazali dengan Junaidi, dalam hal aqaid itu adalah Al-Asy'ariyah maupun Al-Maturidiyah. Inilah yang perlu kita camkan nanti bagaimana nanti bisa untuk menyatukan kurikulum dengan kitab apa dan sebagainya. Ini nanti supaya seragam sekabupaten Pemalang, jangan sampai sana begini, sana begini, sana begini. Ini nanti hasilnya kurang bagus. Kira-kira itulah sebagai contoh. Di sana sudah mayoritas Katolik, akan kembali ke asal itu. Tapi ini berita yang baru. Alhamdulillah. Dengan saya melihat catatan-catatan yang lain, di sana umat Islam sudah 11% dari jumlah. Tapi dari 5% sudah mulai. Antara lain yang pada ke Saudi, pada jadi TKI, TKW, itu di sana supaya mudah, itu beragama Islam. Nanti pulang apa jadi kafir mana? Tapi sebagian besar itu kembali, katanya kembali ke asal, asalnya Islam. Jadi dulu kan Islam. Jadi ada yang tidak kembali tetap Islam. Oleh karena itu saya membaca berita itu sekarang ada 10,3 juta di sana, atau 11% dari jumlah penduduk. Mudah-mudahan akan tambah sampai ke tingkat mayoritas kembali. Amin Allahumma amin. Kita dulu katanya 95%, sekarang tinggal 88%. Saya pernah di Majelis Ulama Jawa Tengah, dari berbagai majelis ulama itu laporan, terutama dari Jawa Timur, dari Jawa Barat. Itu di sana menurut statistik tahun 2013 umat Islam turun 1%. 1% dari 200 juta sama dengan kehilangan 2 juta. Betul ya? Dari 200 juta hilang 2%, sama dengan 1 tahun kehilangan umat Islam 2 juta. Kalau 100 tahun 1 abad berarti umat Islam akan habis. Kalau itu terus turun. Ini jangan leha-leha. Saya juga majelis ulama jadi Kabupaten Pemalang. Ini anak-anaknya orang larang. Ini di sekolah katolik dari mereka. Di Pemalang itu ada 1000. Lalu dari kita majelis ulama mencari dana untuk mengambil anak-anak yang disekolahkan. Terus sekolahnya di negeri dan lain-lain. Tapi nanti tiap minggu dibina. Caranya anak pengajian lah, pengajian. Nanti suwe-suwe bisa atur. Itu kita majelis ulama bisa mengambil 300. Yang 700 belum bisa diambil. Nah ini kata fakru hayatuna kufran itu nanti lalu itu. Ini adalah juga tugas kita dari Nahdlatul Ulama. Jangan hanya majelis ulama saja. Ini perlu kita catat. Di mana-mana itu banyak pengkafir. Kata fakru hayatuna kufran. Yang miskin ekonomi, miskin tentang intelektual, miskin segala-galanya yang disasar. Ini tugas dari mereka itu mau karena ada ayat itu sudah dinas walan tardo angkal yahud walan nasoro
hatta tatabi'a ni'matahu. Oleh karena itu, firman Allah kita harus tahu ini wajar, maka kita harus hadapi dengan tatanan yang lebih hebat. Demikian. Untuk yang terakhir, apresiasi tetap kepada